Shalom adik-adik, welcome to Stars Kids GBI Salemba. Sebelum ibadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom Papa Mama. Shalom semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah di Sekolah Minggu GBI Salemba. Haleluya. Kak, luar biasa ya. Adik-adik kita setiap minggu itu antusias untuk beribadah. Kak. Semangat mereka berapi-api loh Kak. Amin. Ayo Kak, tanpa menunggu terlalu lama, kita segera mulai ibadah kita ya adik-adik. Iya. Kakak minta semuanya fokus, arahkan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus buat hari ini ya Tuhan. Kami masih bisa beribadah dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, pimpin Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami minta lawatan Engkau ya Tuhan atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Kak, kita bersyukur ya kita punya Tuhan yang baik Betul banget. Kak. Selalu menyertai kita. Amin. Nah adik-adik, kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu baik. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini dari awal. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas
lagi kita mau apa nih Kak? Aku tahu Kak, kita mau yel-yel. Wah mantap. Ayo adik-adik, sekarang waktunya kita bangkit berdiri. Kita mau yel-yel dulu. Siap. Sudah siap? Siap, Ikuti Kak. aba-aba kakak ya. 1, 2, 3. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Uwi, 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 uwi. Yes, 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 yes. Wah luar biasa Kak. Kita langsung menari aja Kak. Ayo, Kak. Ayo Kak, di musik Kak. Adik-adik semuanya menari dengan semangat ya.
biasa, Kak. Lihat mereka menarinya begitu Semangat ya, Kak ya. Wow. Mantap, Kak. Betul. Sekarang adik-adik kita sudah menari, kita sudah bernyanyi. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk yang rapi. Kita mau angkat satu pujian, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, pada kami telah memuji dan menyembah-Mu. Saatnya kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ayo adik-adik kita angkat tangan kita adik-adik. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Ayo adik-adik kita angkat tangan kita sembah Tuhan adik-adik. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau baik, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan, Kau pimpin kami ya Tuhan lewat puja penyembahan kami. Berkati ya Tuhan, dan pada hari ini
Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati adik-adik yang di rumah ya Tuhan, urapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom prajurit Kristus. Semua sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Senang banget hari ini Kak Ida ketemu lagi dengan kalian. Yuk semuanya tetap duduk manis ya. Oke? Kelas besar boleh ambil Alkitabnya. Nih Kak Ida juga bawa nih ya. Yang kelas besar yang udah bisa baca boleh ambil Alkitabnya. Adik-adik kelas kecil boleh dengerin nanti kakak bacain buat kalian ya. Atau mama papa boleh bantuin juga. Oke? Firman Tuhan hari ini Kak Ida mau cerita tentang persiapkan hati supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa ya? Mesti serupa dengan Kristus? Tahu nggak? Kenapa? Supaya Tuhan Yesus bisa hadir dan bertahta di hati kita, di dalam hidup kita, ya. Oke? Yang kelas besar boleh buka di Yesaya 40. Yuk, dibuka Alkitabnya. Yesaya 40. Kita baca dulu di ayat yang ketiga, ya. Kak Ida bacain buat adik-adik yang kelas kecil, ya. Dengerin baik-baik. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Wah, siapa di sini yang pernah lihat padang gurun? Angkat tangannya. Wah, atau mungkin lihat di TV atau lihat di gambar, boleh juga. Coba Kak Ida mau tanya nih, kalau di padang gurun itu kira-kira banyak apa ya? Oh, banyak apa? Ada yang jawab di sana. Banyak pasirnya, Kak. Pinter. Bener banget, banyak pasirnya. Terus kalau di padang gurun itu kira-kira udaranya gimana ya? Kalau siang hari udaranya sejuk atau panas? Yang kelas kecil? Jawabnya katanya udaranya panas, Kak. Bener banget, pinter. Terus Kak Ida mau tanya nih, yang agak kelas gedean dikit. Kira-kira binatang apa yang bisa tinggal di padang gurun? Kira-kira binatang apa yang bisa hidup di sana ya? Ada yang tahu? Binatang apa? Oh iya, pinter. Onta, bener banget. Nah, kalau tanaman apa ya? Ada nggak ya tanaman yang bisa hidup di padang gurun? Ada yang jawab. Katanya ada. Tanaman apa kalau ada? Tanaman apa? Bener banget. Kaktus. Wah, pinter-pinter semua nih anak Tuhan. Keren. Bener banget. Nah, kenapa ya dibilangnya di Alkitab suruh persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Nah, ini adik-adik, padang gurun itu atau padang pasir itu ibarat seperti hati yang kering. Hati yang kering itu harus diairi oleh firman Tuhan supaya nggak kering lagi, ya, supaya nggak gersang lagi, ya. Jadi perlu diairi firman Tuhan, perlu baca firman Tuhan. Siapa di sini yang masih baca firman Tuhan setiap hari? Angkat tangannya, angkat tangannya. Semuanya masih baca firman Tuhan. Ada yang udah kadang-kadang lupa. Yang lupa ingat lagi ya. Penting banget untuk baca firman Tuhan setiap hari dan bahkan merenungkannya setiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah
petunjuk, penuntun dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan adalah Allah sendiri. Nah, terus dibilangnya apa? Tadi dikatakan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sekarang Kak Ida mau nanya nih, kalau tadi dari padang gurun, kita sekarang bayanginnya ke padang belantara. Kalau di padang belantara ada apa aja ya? Kira-kira? Adik-adik tahu? Coba angkat tangannya yang tahu. Ada yang bilang katanya ada banyak pohon-pohon Kak. Oh iya bener banget ya, pinter. Terus ada apa lagi? Ada apa? Ada semak-semak Kak, bener banget. Ada semak-semak. Nah, itu semua semak-semak itu ibarat adalah dosa kita atau adat kebiasaan kita yang kurang baik. Nah, itu harus dibuang, harus disingkirkan. Nah, kalau udah disingkirkan itu semuanya baru bisa dibuat jalan raya. Nah, kita lanjut ya, ayat 4 ya, kita baca lagi ya. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berleku-leku menjadi dataran. Nah, kita mulai dari lembah. Lembah itu tanah yang dataran rendah. Nah, itu harus ditutup adik-adik. Itu kayak apa ya? Itu ibaratnya nih adik-adik. Jadi itu kayak hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak seturut dengan firman Tuhan, bahkan tidak menyadari identitas kita sebagai anak Allah. Nah, itu harus diubahkan adik-adik. Ingat, Tuhan menciptakan setiap kita istimewa. Dan Tuhan itu punya rencana yang besar bagi setiap kita, ya. Jadi adik-adik, ingat identitas kita. Kita ini adalah anak Allah, anak raja, di atas segala raja. Nah, jadi kita mesti pede, mesti yakin dengan rencana Tuhan atas hidup kita. Nah, terus kita lanjut. Gunung dan bukit. Wah, itu adalah seperti kesombongan kita adik-adik. Ya, kalau yang merasa sombong, lihat dong aku tuh pinter, aku tuh keren, aku tuh jago, ngapain aja bisa. Nah, hati-hati adik-adik. Semua yang kita bisa, semua yang kita punya itu Tuhan yang kasih. Jadi itu semua kita mesti diratakan. Ya, mesti diratakan, itu maksudnya yang sombong-sombong kita mesti belajar untuk rendah hati supaya kita hidup seturut dengan firman Tuhan, ya. Nah, Kak Ida pernah nih pulang ke Jawa ya. Waktu pulang ke Jawa, Kak Ida tuh lewat jalan tol. Jalan tolnya tahu nggak adik-adik? Itu jalannya itu ada melewati bukit, ya. Bukitnya itu udah dibelah, udah diratakan. Jadi dia bisa melewati bukit itu, jadi udah bukan bentuk bukit lagi, tapi bukit yang udah terbelah. Karena apa? Bukitnya sudah diratakan sehingga jalan tolnya bisa dibuat sama. Kayak tadi firman Tuhan katakan kan. Nah, jadi kesombongan atau gunung-gunung yang tinggi itu harus diratakan supaya bisa buat jalan yang besar. Supaya akhirnya kita bisa hidup selaras dengan firman Tuhan. Bahkan serupa dengan hatinya Tuhan Yesus, serupa dengan Kristus, ya. Yang tadinya masih sombong, yang tadinya masih merasa dirinya hebat. Nah, kita akan kembali kepada kasih Kristus. Oh iya ya, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus adalah Tuhan 100%, manusia 100%, tapi dia tidak pernah sombong. Bahkan ketika dia dihina, Tuhan Yesus nggak pernah membalasnya. Ketika dia dicaci maki, Tuhan Yesus nggak pernah membalasnya. Bahkan Tuhan mengampuni setiap orang yang bersalah kepadanya. Sekarang adik-adik, ya, kalau misalnya adik-adik ingat, ya,
mau lakukan sesuatu, ingatnya gini, what will Jesus do? Kira-kira Tuhan Yesus mau ngapain ya? Kalau terjadi sesuatu sama seperti yang aku alami. Nah, jadi kita tahu nih, kira-kira kalau di sekolah ulangan, terus susah, nggak bisa, kira-kira Tuhan Yesus mau ngapain ya? Tuhan Yesus mau nyontek nggak ya kira-kira? Pasti enggak kan? Nah, kamu juga jangan ya. Kira-kira jadi kamu mesti belajar untuk memikirkan kira-kira Tuhan Yesus mau ngapain ya kalau jadi aku ya. Seperti itu ya. Jadi kita belajar untuk hidup serupa dengan kasih Kristus. Belajar untuk serupa dengan yang Tuhan Yesus lakukan ya. Adik-adik, oke? Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Tuhan Yesus penuh kasih. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia tidak pernah ngedumel. Dia selalu penuh dengan syukur, dia penuh dengan kasih kepada semua orang, gak pilih-pilih dan lain-lainnya. Semua sesuai dengan firman Tuhan, jadi adik-adik hanya perlu belajar dari firman Tuhan. Makanya perlu baca firman Tuhan setiap hari ya. Ayo sekarang adik-adik ya, yang mau hidup seturut dengan firman Tuhan, yang mau hidup serupa dengan kasih Kristus, kita berdoa ya, dan kita nyanyi lagu ini. Kita minta supaya Tuhan ubahkan hati kita supaya serupa dengan kasih Kristus ya. Oke? Yuk kita nyanyi lagu ini ya. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunanku tanah liat, engkau penjunanku tanah liat. Bentuk jadikan itu doaku. Bentuk jadikan itu doaku. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my God, oh God. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. You are the potter, I am the clay. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. Mold me and make me. This is what I pray. This is what I pray. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju, seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu Tuhan, seperti dirimu. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, ini doa kami supaya kami hidup serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Supaya Engkau ubahkan setiap hati kami Tuhan. Yang dulu masih suka marah-marah, yang dulu masih suka bohong-bohong, yang dulu masih mengatakan hal yang tidak baik. Tuhan tolong supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan ubahkan hati kami supaya kami penuh kasih seperti Engkau Yesus. Tuhan ubahkan supaya semua yang kami perkatakan sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar semakin hari kami semakin hidup serupa dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau yang bertahta di dalam hidup kami, di dalam hati kami Tuhan Yesus. Sehingga sungguh orang boleh melihat kami seperti Engkau Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Biar semakin hari kami semakin sama, serupa dengan Engkau Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan persembahan. Kalian bisa minta tolong papa mamanya untuk scan barcode yang ada. Sebelum kita persembahan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa Tuhan untuk persembahan ini Tuhan, untuk bisa menyenangkan hatimu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah, kita berdoa dulu. Kami ucap syukur buat atas kasih-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami dimanapun. Tuhan sertai. Berikanlah kesehatan, hikmat, kebijaksanaan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami mau berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala, Bapak David, Ibu Rita, serta Kakak Eca. Engkau berikan hikmat yang baik untuk memimpin jemaat-jemaatnya. Engkau berikan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, pulihkan Indonesia ya Tuhan dari virus corona dan resesi ekonomi. Tuhan Yesus, cinta Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, ya amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah pimpin kami ya Tuhan, dari awal, pertengahannya, pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik yang di rumah, buat sekolahnya, Tuhan berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, berkati juga kesehatan, berkati juga mama papanya Tuhan dalam pekerjaan, dalam usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.